Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Saif Agustina Dewi Saputri. Di sini saya akan membahas tentang kekerasan seksual. Nah, kalian semua pasti tahu kan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia. Yang rawan menjadi korban adalah perempuan. Di antara berbagai jenjang pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual tersebut, kita bisa melakukannya dengan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman sehingga terbebas dari kekerasan seksual. Nah, itu salah satu tema yang saya ambil. Selanjutnya, kekerasan seksual bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Salah satu contoh kekerasan seksual yaitu kekerasan yang terjadi di lingkup kampus. Biasanya dilakukan dosen kepada mahasiswanya. Kekerasan seksual pada 2021 meningkat 7%, salah satunya disebabkan lonjakan 83% kasus kekerasan seksual berbasis gender dari tahun 2020, 940 kasus menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021 menurut Komnas Perempuan catatan tahunan 2022. Nah, dalam hal usia, data lembaga layanan memperlihatkan bahwa korban berasal dari semua tingkatan usia. Korban terbanyak di usia 25-41 tahun. Disusul usia 14-17 tahun dan 18-24 tahun. Untuk usia pelaku didominasi usia 25-40 tahun, disusul 18-24 tahun dan 40-60 tahun. Jika dilihat dari jenis pekerjaan pelaku, masih ada kalangan yang diharapkan menjadi pelindung, contoh teladan seperti PNS, guru, dosen, TNI, Polri, tenaga medis, pejabat publik, APBH, dan lain-lain. Nah, korban kekerasan seksual seringkali enggan untuk berbicara terkait masalah yang dialaminya, apalagi menyangkut tindakan kekerasan seksual. Alasan tersebut dapat diterangkan adanya stigma negatif yang diberikan kepada korban. Bahkan, lebih ironisnya lagi, beberapa keluarga korban menganggap bahwa korban keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi. Nah, maka dari itu, korban merasa tidak menemukan tempat yang aman dan mendukung pemenuhan akses keadilannya. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas nanti. 1. Ada contoh tindakan kekerasan seksual. 2. Alasan mengapa perempuan sering menjadi korban. 3. Penyebab mengapa korban tidak melapor. 4. Pencegahan kekerasan seksual. Nah, kita langsung masuk saja ke poin yang pertama. Oh iya, sebelumnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya menggunakan penelitian metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen yang berjumlah fakta dan data yang diambil dari beberapa kajian pustaka dan beberapa bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan peraturan lain yang terkait. Nah, poin 1, contoh tindakan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ialah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan fisik maupun psikis, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Menurut rancangan Undang-Undang Bab 2 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas
pelecehan seksual dan maupun fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Selanjutnya, alasan perempuan sering menjadi korban. Nah, kekerasan yang terjadi pada seseorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendukung perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak orang yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kaum laki-laki menganggap bahwa kaum perempuan mudah disakiti dengan seenak hatinya, sehingga memunculkan tindakan kekerasan. Para pelaku kekerasan seringkali mengancam korban untuk menuruti perintahnya, sehingga korban tidak bisa berkutik dan hanya mengikuti perintahnya saja. Hilangnya kebudayaan juga menjadi salah satu penyebab korban sering menjadi kekerasan seksual. Selanjutnya, penyebab korban tidak melapor. Nah, disebabkan karena adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat, bahwa perempuan korban kekerasan seksual dianggap sebagai pihak yang bermasalah, perempuan penggoda, atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat. Banyak korban kekerasan seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka. Beberapa korban mungkin juga belum paham bagaimana caranya melapor, prosedurnya bagaimana saja, karena banyak korban yang masih di bawah umur. Poin 4, ada pencegahan kekerasan seksual. Nah, salah satu kegiatan mencegah kekerasan seksual dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman, termasuk tindakan anti kekerasan seksual. Loh, mengapa menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman termasuk salah satu pencegahannya? Karena menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman dapat memberikan lingkungan yang baik sehingga meminimalisir kekerasan seksual di tingkat pendidikan. Kampus yang bebas dari kekerasan seksual memiliki 4 prinsip, yaitu cegah dengan cara mempromosikan dan mengedukasi tentang kampus sehat, kemudahan dan keamanan dan melaporkan kasus, perlindungan bagi pelapor, dan penyitaan serta tindak lanjut terhadap laporan. Dalam menciptakan kampus aman dan nyaman tanpa kekerasan seksual dapat dilakukan dengan menguatkan regulasi, menciptakan budaya yang zero toleransi untuk kekerasan, menyosialisasikan pemahaman agama, dan meningkatkan kecerdasan digital. Nah, pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dapat dilakukan dengan membatasi pertemuan dengan mahasiswa maupun tenaga kependidikan secara individu, baik itu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala atau ketua prodi atau ketua jurusan, dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, jika lingkungan kampus sudah aman dan nyaman, bisa saja masih terdapat kekerasan seksual yang terjadi. Nah, itu tergantung dari tenaga pendidik tersebut mampu mengendalikan pemicu tindakan kekerasan seksual atau tidak. Maka dari itu, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, haruslah dijalankan bersama antara mahasiswa dengan tenaga pendidik agar seimbang dan berjalan dengan semestinya. Nah, kesimpulan dari semua PowerPoint itu, pertama, kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kedua, tindak
Pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual. Kegiatan menciptakan kampus yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan seksual, itu juga termasuk salah satu pencegahan kekerasan seksual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.